Kurang lebih 2 tahun kita dengan beberapa teman ngamen pakai karinding. Alasan kenapa kita atau khususnya aku sendiri memakai karinding itu karena memang karinding itu salah satu alat alternatif yang mungkin di samping sudah mulai langka juga adalah peninggalan leluhur yang mungkin karuhun, yang mungkin penggunaannya sudah jarang. Jadi di samping untuk mensosialisasikan kembali, aku juga secara pribadi punya minat terhadap kesenian tradisi. Kita atau kami berharap ya bisa lebih memainkan alat musik ini tidak sekedar di jalan-jalan, tapi di ruang-ruang publik lainnya, sehingga tidak hanya masyarakat bawah saja yang tahu. Sepeninggal suaminya, Mariati jadi murung memikirkan kelangsungan hidup dia dan kedua adiknya. Karena sebelum mati, hanya Mirun sang suami yang menjadi tulang punggung keluarganya. Belum habis kepedihan, terdengar riuh ramainya teriakan. Mereka yang masih berlumur duka, harta, jiwa, melayang tanpa dosa. Mereka yang tak tahu apa-apa bertanya-tanya dalam setidaknya dengan memainkan karinding ini mungkin kita bisa menjadi kelompok yang bisa memberi kontribusi bagi sana dunia kesenian kita. Kan saya sendiri, karinding bisa dimainkan dan digemari oleh semua orang karena selain mudah dimainkannya, karinding itu warisan budaya dari para pendahulu kita yang mungkin perlu dilestarikan dan dijaga serta dirawat. Ini hari hamba penghuni dunia. Di atas bukit elang terbang melayang memberi kabar pada semua. Mulailah menatah, mengakali hidup, menebar cinta. Untuk saya pribadi, mungkin juga kawan-kawan sepakat bahwa ketika kami memilih karinding toel sebagai media ekspresi untuk bermain musik, itu karena satu, ini alat yang memang baru dan mempunyai tune atau nada. Ada beberapa teknik permainan, ada beberapa suara yang bisa dihasilkan. Yang jelas, simpelnya alat ini mudah untuk dimainkan, itu saja. Apa yang kita tampilkan itu bisa menjadi referensi kuat atau menjadi bahan untuk studi bunyi. Nah, memang selama ini juga kami karinding toel ini untuk pembuatnya saja itu memerlukan kepekaan terhadap bunyi, karena karinding toel ini mempunyai nada. Kawan-kawan komunitas karinding toel ini ya lebih mengeksplor tentang karinding toel ini. Artinya bentuklah sebuah musik yang memang mempunyai estetika tersendiri ya. Artinya bisa menjadi identitas warna bunyi vokal itu sendiri ketika dikombin dengan satu atau dua orang atau beberapa orang ketika dimainkan, itu menjadi sebuah bentuk musik yang memang khas vokal itu sendiri.
Bahkan visi Rimba Jagat itu tidak hanya bermain di kareng saja, tapi di berbagai macam kesenian Sunda ataupun temporer bisa berjalan mengalir begitu saja. Ketika ada bencana di Dewata, Ciwidey, itu Rimba Jagat itu buat rumah healing untuk korban-korban longsor di Ciwidey, Dewata. Nah, sedangkan Kareng Toel sendiri, saya tahu itu dari Kang Asep Nata, dan saya lebih senang. Jadi kami lebih senang menerimanya secara alamiah. Anak-anak itu di Rimba Jagat belajar membuat dan membunyikan karinding toel. Pak tarik-tariknya, kita goreng. Yang Pak tarik-tariknya. Terus pola nanti kudu beda-beda. Tiap saurang polanya beda-beda. Karinding awal mulanya dari hasil penelitian yang saya lakukan adalah dari kelangenan atau permainan anak. Jadi saat mereka dia berjauhan dengan teman yang lainnya, atau dia kalau primordial masyarakat Sunda yaitu primordial ladang, dia akan berjauhan dengan teman-temannya, sehingga untuk membuat atau menghibur dirinya dia membuat permainan, salah satunya adalah karinding. Kenapa Karinding Attack lebih dikenal di kalangan musik underground? Karena latar belakang kawan-kawan Karinding Attack, Muhammad Rohman vokalis Jasad, Aki Ameng vokalis Disinfected, Okid vokalis Gugat, Kimung Dude hidup di wilayah underground di sana. Jadi kau buat Karinding sendiri, saya rasa sudah merasa cukup berhasil ya. Sekarang sudah menjadi tren baru di komunitas dengan Karinding. Yang lainnya masih banyak tarawangsa, ada pantun beton, sintren, puluhan seni tradisi kita yang hampir punah. Ini yang perlu kita apresiasi juga. Mudah-mudahan bisa menjadi, harapannya waktu itu benar-benar bisa menjadi menyerang kepada generasi muda, menjadi spirit sebagai pen-trigger lah bahwa kita tidak bisa melupakan nilai-nilai tradisi dan budaya lokal. Karena bisa mengingat orang ya. Kau sah, kau balik. Banyak karinding di banyak tempat. Ya kan, memang istilah karinding adalah spesifik Sunda punya. Ya kan, karinding itu istilah Jushak milik orang Sunda. Ya kan, sekarang. Ya kan.
kita caranya dirausan nggak iya non pahat tung. Ya, sip. Oke. Zaman sekarang, zaman modern, zaman high tech kayak gitu. Karinding kayak jadi kelap-kelip bintang di antara musik techno. Iya kan? Kayak gitu. Ada yang berulang-ulang kayak gitu, samplingnya gitu. Jadi spiritnya yang muncul di sana bukan. Kan nggak ada pemain karinding yang main ya ada hanya sekali main di sampling. Ya kan nggak tiap malam dia mainkan udah musik elektro lah. Toh materi bunyi maka kalau memang itu menggunakan basicnya musik barat skalanya berarti kan kromatik. Nah kita tunjukin caranya bawa bambu ya kan bisa diatur ininya bunyinya nadanya. Nah, masalah digunakan semua atau tidak itu kembali ke kebutuhan musikalnya. Ya kan, apakah guru kesenian itu punya talent untuk mengaransemen, ya kan, atau hanya dia kuat di ritmiknya saja, ya kan, membuat ensemble ritmik, ya kan, ensemble akapela karinding kayak gitu kan. Dia nggak harus menekankan tentang harmoni suaranya, tapi harmoni ritmenya barangkali kan. Jadi main polyrhythm, main heterorhythm, main apa. Masalah kesenian mah tergantung anu make, rek pakai ritual bisa, rek dipakai pertunjukan bisa, itu mah tergantung masing-masing hal nyepong eta alat. Jadi orang berkesenian tradisional teh ulah lepas yang tetakon piriganana, ulah komo orang nyari menyiptakeun pirigan ieu, tapi teu apa kana pirigan baheula anu buhuna, ulah anger we ayeuna pirigan baheula teh kudu apa, saeutik kudu bisa paham. Kan nyiptakeun pirigan nu anyar deui istilahna basana mah ngabaong. Teu naon. Tapi nu baheula ge anu baheulana kudu paham. Filosofi yang saya dapatkan itu sendiri dari penelusuran masalah kata. Karinding itu itu menurut para yang saya teliti dari kesepuhan-kesepuhan adat, itu lanjut atau kakak, rinding itu musik. Jadi disebutnya kakaknya atau awal mulanya dari musik. Dan anu kahiji nyata pirigan tongeret suara alam anu buhun pisan. Tah enak anu kadua terus niru deui tina suara tutumulang. Katilu iring-iringan. Ya, anu kaopat reogan. Konsep tiga ini, di bawah tiga, di atas tiga adalah buana lukur, ini buana larang, dan ini buana pancatengah. Buana pancatengah ini dengan dua ini adalah makna dari kehidupan kita yang berasal dari dua ini. Hidup ini karena ada dua ini. Tekad, ucap lampah, jiwa, raga, pemakaian, buku, negara, syarat, kontrol, sensitivity, power. Karinding bisa dijadikan sebagai stimulus dari munculnya kembali revitalisasi dari karinding buhun yang ada di Tatar Indonesia ini, tidak hanya di Jawa Barat saja ya kan, tapi juga karinding yang ada di kepulauan Indonesia gitu. Tujuan lain adalah sebagai media ekspresi rasa seni dari si penggunanya. Yang lainnya sebagai media edukasi bagi anak-anak usia sekolah. Karinding ternyata mampu mancing si
pelaku atau si pemain yang baru belajar itu ya kan untuk bersikap inventif. Jadi bersifat menemukan dirinya sendiri, menemukan iramanya sendiri, menemukan permainannya sendiri. Yang asik sendiri memang kalau sendirian. Bayangkan kalau itu adalah ensemble, lebih dari 2 orang misalnya ya. Asiknya tentu saja tidak asik sendiri kan, pasti asik bersama-sama kan kayak gitu. Jadi ada nilai edukatifnya di sana, ada nilai positifnya gitu.